أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأذان والإقامة. هما لغة الإعلام وشرعا ما عرف من الألفاظ al-masyhurati fihima wal aslu fihima al-ijma'ul masbuk bi ru'yati Abdullah bin Zaid al-masyhurati lailatan tusyawaru fima yajma'un nas wa hiya kama fi sunnani Abi Dawud. Shallallahul alim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah memberikan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita kembali dapat bertemu, bermusafahah di majlis yang berbahagia, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jemaah hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab adzan dan iqamah. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, faslun. Ini satu fasal fil adzani wal iqamah. Mertelakan, menjelaskan tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Gitu ya. Adzan dan iqamah. Jauh sebelum Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya, ini adzan dan iqamah belum ada, Pak. Belum. Jadi sesudah Kangjeng Rasul baginda Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, dapat hadiah, oleh-oleh. Cuman kata kiai di kampung kita nyebutnya jangan oleh-oleh. Kadang-kadang kalau nyebutnya oleh-oleh hadiah itu, yang suka kita ambil, yang nggak suka kita buang. Tapi sikna doang gitu eta. Karena yang dapat hadiah oleh-oleh sholat atau nubuk-nubukin hente-hente gitu, Pak. Nah, makanya yang disebut jangan nyebut oleh-oleh. Dapat perintah dari Allah sholat 5 waktu. Belum ada adzan, belum ada iqamah. Gitu ya. Nah, akhirnya bagaimana kisah asal muasalnya nanti ke depan kita ceritakan. Sebagaimana kata kitab fikih di sini jelaskan, yang namanya adzan dan iqamah huma lugatan. Ada dua pendapat. Yang pertama menurut lugat. Menurut lugat yaitu al-i'lamu, iku ngaweruhakeun, memberitahukan bahwa datang waktunya sholat.
Itu menurut lugah. Sedangkan menurut istilah, sedangkan menurut syara, wa syar'an ma urifa minal alfadil masyhur, yaitu lafaz-lafaz yang kita ketahui secara masyhur. Gitu ya, lafaz-lafaz yang kita ketahui, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah sampai akhir, itu lafaz-lafaz menurut hukum syara. Gitu ya. Nah, inilah adzan. Fadilahnya bahkan ada yang menyebutkan kefadilahan lebih utama menjadi tukang adzan daripada imam. Ada yang menyebut seperti itu, Pak. Kenapa? Kalau orang yang adzan itu memberitahukan bahwa waktu, mengingatkan orang bahwa masuk waktunya sholat. Sedangkan imam hanya menjalankan, hanya memimpin sholat. Itu ada. Makanya kita sering menjelaskan ya dulu. Waqad ja'a fil khabari, telah datang satu hadis. Ini hadis dhaif tapi sedikit ada basyira wa nadhira, ada rasa bunga, rasa senang untuk orang yang adzan. Meskipun hadis dhaif. Yang pertama, la yaqla asyaratun nafalin, tidak akan busuk. Apanya? Tidak akan busuk jenazah setelah meninggal 10 golongan ini. Mana diantaranya? Yang pertama an-nabiyyu. Yang pertama para nabi. Jasad para nabi, Pak, itu tidak akan busuk ila yaumil qiyamah. Gitu ya, tidak akan dimakan cacing, tidak akan dimakan ular, tidak akan dimakan hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Gitu ya. Yang kedua wal ghazi, orang yang berperang fi sabilillah, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan yang sedang tolak ilmu, mencari ilmu, meninggal dalam keadaan tolak ilmu, itu termasuk golongan ghazi. Sebab tidak ada di akhir zaman nanti tidak akan ada perang kayak dulu mempersinikan agama. Adanya sekarang perang ini perang ideologi, gitu ya, perang hawa nafsu, gitu ya. Nah ini kita sedang berperang nih. Perang apa? Melawan hawa nafsu. Ya cek nafsu mah boro-boro hayang diuk di dia. Mendingan kena ngopeng di pos ronda, gitu kan? Gitu lah. Yang akan waktu gitu ya. Nyucuk narik gojek atau mendingan narik yang menang duit kan gitu lah. Gitu lah. Pemikiran pegawaian. Nah inilah kalau kita memerangi hawa nafsu, kita akan menang. Misalkan ada orang yang meninggal di majelis ilmu, ghazi, itu termasuk golongan yang syahid di dunia, syahid bil akhirah. Dia bisa mensyafaatkan 70 anggota keluarganya, Pak. Gitu kan ya. Nah inilah betapa untungnya. Datangnya diganjar, duduknya diganjar, pulangnya diganjar, meninggalnya pun di sini diganjar lah. Kumaha dedek lah, kumaha tenang kan karena bunga senang pisan orang yang bisa melawan kena hawa nafsu. Nah inilah lafaz-lafaz adzan al-masyhuratu fihima. Nah yang asalnya wal aslu, asal muasal adzan itu berbagai ijma ulama, berbagai pendapat ulama-ulama terdahulu. Biru'yati Abdullah bin Zaid al-Masyhurati. Salah satunya dulu di zaman sahabat, ada sahabat yang mimpi tentang ada perintah adzan. Jadi bukan dari Kanjeng Rasul. Dulu itu ya, ini kisahnya, setiap datang waktu adzan ini tong-tong Pak ya. Tong-tong itu masing-masing imam. Tong-tong. Dohor macam kurang kerja. Dohor asar gitu. Maghrib subuh. Nah itu asal muasalnya. Keliling sampai akan ada yang bertanya sahabat, atabiun nakus, wahai sahabat, nyaku maneh ieu ngajual tak kana tong-trongna cenah gitu. Sampai ada yang ini tong-trongnya itu dijual sama kamu. Tidak, saya memberitahukan bahwa masuk waktunya sholat. Nah setelah udah lama faqala wa ma tad'u bihi faqultu nad'u bihi ila sholat. Apakah kamu, apa yang dimaksud kamu ini tongkrong ini apa? Nad'u, mana tadi? Nad'u
bihi ila sholah, memberitahukan bahwa masuk waktu sholat. Qala awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Kata sahabat yang lain, apakah tidak ada yang lebih bagus daripada nabuhan tongtrong ke imah? Lebih bagus gitu, ciri cek bahasa orangnya. Ta, adulluka ala khairun min dzalika. Terus fakultu lahu bala, pengennya mah seperti itu sih, yang lebih bagus daripada ini, kira-kira apa? Gitu ya. Nah inilah pada sahabat pada musyawarah. Faqala, maka seperti ini aja lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirih, sampai ke akhirnya. Jadi diajarkan di dalam mimpi. Nah sesudah mimpi ini, tsumma stakhara anni ghairu ba'idin, summa taqulu idza kunta ila sholati Allahu Akbar wal iqamah falama ashabu atatipu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bermimpi bangun, ceritalah kepada baginda Rasul, wahai Rasul, saya semalam mimpi. Diceritakanlah mimpi yang semalam, apakah itu mimpi kecil atau besar. Rasul yang lebih tahu daripada maha yang lebih tahu. Jadi sahabat ini di kisah ini mengajarkan bahwa mimpi dari dulu itu memang ada, cuman yang ini selevel sahabat memimpikan seperti ini masih mengadunya, lah mimpi seperti ini Kangjeng nggak tahu bener nggak tahu enggak. Itu mimpi yang gede tapi dikecil-kecilin oleh sahabat yang dulu. Kadang-kadang umatnya mimpi kecil digede-gedein kan. Mimpi aing keur penting menang emas, menang mimpi gede dong nih. Jadi gawe-gawe acan. Ditungguan di mana aja tuh ayah baik begitu tak, itu umatnya tak kadang-kadang tak. Waduh berpenting aing cina yo mimpi nangkep manuk nih, kepenting kejak isu aing menang duit baik gitu tak. Nah umat Kangjeng Rasul mimpi kecil digede-gedein. Sahabat yang dulu mimpi besar diaduin ke Kangjeng Rasul, lah mimpi seperti ini Kangjeng bener apa enggak? Akhirnya dijawab oleh baginda Nabi, faqala innaha la ru'yan haqqun. Wahai sahabat, mimpimu hak benar. Lalu setelah itu insyaallahu kum ma'al Bilal. Kemudian Kangjeng Rasul melaksanakannya. Kum ma'a Bilal, orang yang pertama disuruh adzan di muka bumi ini yaitu Bilal bin Abi Rabah. Gitu ya, sahabat Nabi yang kebetulan gitu ya, mempunyai suara bagus tapi rupanya nggak bagus-bagus amat. Hitam pekat Pak, orang Afrika Pak. Orang Afrika itu kan ada yang hitam, ada yang hitam pekat gitu ya. Itu orang Afrika. Kamu nyengir atau kan dulu huntuna doang gitu banyak. Nah, ini orang Afrika. Bilal bin Abi Rabah adzan pertama yang disuruh oleh baginda Nabi. Karena ada yang unik. Kenapa Nabi menyuruhnya Bilal? Yang pertama muda, yang kedua suaranya lantang. Nah ini nanti ke depan disyaratkan ini. Yang adzan itu yang pertama harus yang muda, yang kedua yang suaranya lantang. Ulah aki-aki, itu banyak. Aki-aki huntung ngestinga opat. Ayo, wapai, waduh. Ini kan kenapa sebabnya kayak gini? Kalau ada yang mendengarkan ngaharuan, meledek yang itu ada siapa sih jelek amat, awas bisa murtad. Nah makanya mengantisipasi hal itu ulah aki-aki. Ya sok sengaja meskipun atau menurut kemana-mana atau Allahu Akbar, tapi kadang-kadang kan ayo gitu ya. Nah inilah yang pertama anak muda, yang kedua yang suaranya lantang. Yang suaranya lantang, makanya disyaratkan ketika ada yang pertama tutup celina ya, nah supaya kedengeran, supaya kita sari suaranya lantang gitu kan. Ya disunahkan suaranya itu tinggi, birafil sawat, suaranya itu tinggi. Ulah bari nyender, ulah bari lenes ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi beri uduk aku DKM gitu ya. Nah,
gitu ya. Jadi gedung isor gitu ya. Nah, makanya ada yang menganjurkan ya di musola-musola masjid-masjid yang lain mah itu sampaikan ada yang namanya apa, menyewa tukang muadzin. Contoh besarnya di Masjid Istiqlal. Tepat waktu tong adan dibayar. Nah itu gitu ya, dibayar dan ngambilnya di Baitul Mal. Nah supaya apa? Tadi muadzin mengingatkan waktu sholat. Dan lagi selain yang kedua yang disyaratkan orang yang adzan itu aminan, yakni orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, jangan orang musuh bodor jam 11 adzan gitu kan. Allahu Akbar. Ai mana kamu bodoh batur bae gitu. Tentunya kan, geus dor gitu cari gara gitu bodoh bae. Tahu lah. Itu namanya tidak aminan, tidak terpercaya gitu. Makanya ada dongengnya kan. Cidranya apa? Orang yang tidak terpercaya itu bakal menimbulkan musibah kepada dirinya. Ada dulu dongeng, tidak ada di kitab, tapi ada faedahnya. Satu orang suatu ketika dia sedang biasa di pelataran dengan masyarakatnya, entah di hutan, entah mencari kayu bakar dan lain sebagainya, buah-buahan. Akhirnya si pria ini berteriak kepada masyarakat, kepada jamaah yang lain, ada macan. Kan masyarakat yang lain pada roas, pada khawatir, pada takut. Akhirnya didatangilah semuanya, pada kumpul kepada pria tersebut. Akhirnya mana macannya? Ya aing mah bodoh sia wae cenah gitu. Enggak bodoh gitunya. Nah akhirnya sesudah itu benar ke pria ini datang macan beneran. Gitu ya, datang macan beneran. Menggerolok dia tuh pria. Ayam macan, ada macan. Bagaimana tanggapan masyarakat? Lah, saya mata digegowak. Gigegowak dia masih nama. Kaget. Akhirnya menimbulkan musibah. Kita orang bukan ku macan eta. Bener ya ayam mau. Naudzubillah. Nah inilah pentingnya aminan. Pentingnya menjadi orang yang terpercaya. Kalau orang yang tidak terpercaya itu dikhawatirkan termasuk orang yang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal. Gitu ya, orang-orang yang munafik cirinya itu ada 3. Yang pertama, ketika dititipin cedera dalam titipannya, tidak amanah ketika dititipkan, gitu ya. Kedua, ketika bicara selalu berbohong, seperti pria tadi itu, selalu berbohong, gitu ya, selalu berbohong. Yang ketiga, ketika waida tumina khanna, melakukan apapun dia selalu cedera, gitu ya. Artinya selalu menyeleweng, gitu ya, ganti diatur. Nah ini orang-orang yang munafik. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, asal muasalnya adzan yaitu dari mimpi Kangjeng Rasul, dari mimpi sahabat Kangjeng Rasul yang dilaporkan kepada baginda Rasul. Kemudian Rasul menyuruh kepada Bilal untuk melaksanakan adzan yang pertama kalinya. Bilal adzan di atas lirof mawadi rofi alim, di atas tempat yang tinggi, gitu ya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kedengaran oleh orang yang jauh, gitu ya. Nah disarankan di tempat yang tinggi, karena apa tadi itu suaranya supaya bisa kedengar oleh orang yang jauh. Bagaimana sekarang Pak Ustadz? Sekarang mata ngantik lah. Loba pendengar suara, gitu ya. Banyak pengeras suara kita insya Allah kedengar sama orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Tidak harus naik ke atas menara lantai 2 dan kegerowokan, gitu ya. Nah kalau di zaman modern, gitu ya, ada yang namanya pengeras suara. Fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu inda sautan minka, yaitu Kangjeng Rasul menyuruh kepada Bilal, fa innahu anda sautan, lepaskan suaramu. Ulah dihem deui geradan. Allahu akbar.
Ieu bibir terakhir nyalangap. Ari ngadarang inang tilu asup ke sumur. Ari adan mingkem-mingkem bae. Nah, anda sautan. Wahai Bilal, lepaskan suaramu minka. Gitu ya, lepaskan suaramu. Nah, jadi yang ini dari keterangan ini mengajarkan yang namanya adzan make lagu ngenaheun teuing ulah, jonon teuing ulah deh gitu lah. Jadi seneng-seneng jonon teuing, jadi tidak ada nada, ulah deh. Pokoknya bari ngegetak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, atuh mah anu nada eta mah. Wah, itu mana kahuruan eta cenah. Itu cek banget. Ngenaheun teuing ulah deh. Ya maksudnya nadanya disaruakeun aja dongengna itu ya. Hayyal sholat gitu lah kan itu. Nah, apa eta jodoh besar banyak. Ngenaheun teuing ulah jadi sederhana. Bilal suaranya bagus. Makanya yang ahli-ahli qori sekarang yang suaranya bagus ketika adzan suaranya bagus itu kata satu riwayat sama bisa menuduhkan dia keturunan Bilal. Gitu ya, bisa keturunan Bilal yang tukang adzan. Nah, makanya tadi termasuk dalam kategori orang yang tidak akan busuk mayatnya. Wal muadzin, orang yang sering adzan. Wal muadzin, orang yang sering adzan itu tidak akan buruk, tidak akan busuk jenazahnya ila yaumil qiyamah, sama dengan derajat yang tadi nabi, orang yang berperang. Gitu ya. Nah, makanya yang adzan tuh. Nah, tadi tapi disunahkan ya. Disunahkan yang adzan gitu ya. Disunahkan yang adzan ini tidak munafik. Munafik secara seminimal tidak munafik yang secara terbuka. Artinya tidak menonjolkan auratnya ketika di tempat keramaian. Nah, itu namanya munafik. Munafik yang tinggi. Gitu ya. Auratnya gitu ya, kan aurat laki-laki dari tuwur gitu ya, kaluhur. Nah, itu pakai celana pendek kalau memang. Pakai kaos doang keluar. Nah, itu namanya munafik tingkat tinggi. Gitu ya. Nah, makanya awas tuh. Kalau memang yang namanya ini apa kopiah peci itu tidak termasuk kepada aurat laki-laki, cuman menuduhkan bahwa betapa dia tidak mempunyai rasa malu, gitu ya. Kalau tidak ditutupi, bedanya itu ditutupan antara laki, sering ngablak deh. Hari yang namanya perempuan kan wajib, kalau laki-laki kan tidak termasuk aurat, cuman menandakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai rasa malu. Kamu langsung ke sholat memakai peci, gitu ya. Buku-buku yang itu mendung saan mau ngajaran, mantak nama ke peci, gitu ya. Mantak ke peci paling 25.000, dari pulsa kabeli kan gitu tanya. Nah, inilah bihbab faqaraja yahuru raduhu wa yaqulu ladzi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah. Laqad ra'aitu masalama ra'a faqala falillahil hamdu qila ra'aha bi do'ata asyara sahabiyan. Nah, jadi ini setelah musyawarah selama musyawarahnya ini sampai 17 malam yang berkumpulnya. Jadi itu di malam itu dimusyawarahkan kan itu sebelum adanya mimpi ini. Sahabat semua bermusyawarah, Rasul kan umat-umat Nasrani, Yahudi sudah mempunyai cirinya masing-masing. Rasul bagaimana kalau mengingatkan orang menandakan masuk waktunya sholat, kita tiup saja trompet, pret sering sekali asup sholat, gitu ya. Bagaimana kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, fakarirhu laha. Saya tidak suka terhadap trompet. Nah, makanya trompet, wah, tahun baru banyak toet, aduh, itu perkara yang tidak disukai oleh Nabi. Karena itu menyerupai wahia tasyabbaha minan nasoro, itu menyerupai kafir nasori, gitu ya.
Ada lagi usulan sahabat yang lain, bagaimana Kangjeng kalau sama lonceng, tongteng, tongteng, tongteng. Saya tidak suka terhadap lonceng karena itu menyerupai kafir Yahudi. Akhirnya tidak putus malam itu sampai inilah 17 hari 17 malam. Sampai kan ada tuh di atas tadi sahabat yang bermimpi yang namanya Abdullah, bermimpi tentang adanya khilafah tentang Adam. Wahai sahabat, inilah tanda masuk waktunya sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali secara runtut ila akhirih, sampai inilah bacalah ini sebelum pas waktu masuknya sholat. Inilah asal muasalnya adzan. Wa yusannu alal kifayati wa yahsulu bi fa'lil ba'di adzanun wa iqamah. Disunnahkan, tegasnya yakni sunnah kifayah. Apa adzanun wa iqamah? Adzan dan qomat di khobaris sahihain, idza hadaratis sholatu falyu'addil lakum ahadukum. Jadi disunahkan adzan dan qomat menurut hadis sahih Bukhari Muslim, ketika hadir, ketika datang waktunya sholat, maka dianjurkan, disunahkan melakukan adzan dan qomat. Nah, sesuai hadisnya baginda Nabi, idza sami'tumun nida fayaqulu mislama yaqulul muadzin. Ketika kita mendengarkan adzan, ada orang yang adzan, fasta'id billah, apa angsitu wasma'u, diam dan dengarkan, jawablah. Idza sami'tumun nida fayaqulu mislama yaqulul muadzin. Ketika ada yang adzan, jawablah sesuai apa yang dibacakan oleh adzan, oleh muadzin. Kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawablah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ngobrol itunya tak sama. Apalagi ini kan menandakan waktu masuknya sholat. Bahkan di kalimat tersebut menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gitu ya. Jadi tidak ada, sama seperti ketika ada orang yang membacakan ayat suci Quran. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada yang membaca Al-Quran, ansitu, diam, wasma'u, dengarkan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Ya, ketika ada yang membaca Al-Quran, gitu ya, diam, wasma'u, itu ya, dengarkan apa yang dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu, gitu ya. Kalau bisa mau menerjemahkan maknanya, gitu ya, gampang menerjemahkan, minimal mendengarkan kekhusyuan, ulah ngobrol, gitu ya, sakudu nama dia, jauhkan dari hal-hal yang makruh, nu ngarokok mau parangan heula, mun aya nu keur maca Quran, ngarokok parangan heula, gitu ya. Karena yang namanya tembakau, itu bahasa kitabnya tembakau, rokok itu asal muasalnya di hukumannya makruh. Bahkan ada yang mengharamkan, kita mah makruh aja lah. Soalnya kan orang yang merokok itu kalau di caraman gua haram, ayatnya alasannya mah. Nu ngarokok, woi pinter jasa alasannya. Ada satu kisah ini, dia udah masuk kali kisahnya. Orang yang perokok pinter jasa ngajawaban senajan salah. Pinter jasa ngajawaban, itu daek eleh, gitunya. Ada orang yang perokok dan tidak perokok, naik bis. Gitu, naik bis. Bapak merokok ya? Iya. Bapak sehari berapa bungkus? Gitu ya. 2 bungkus. Sebungkusnya berapa? 25.000 lah katakan. Berarti sehari 50.000. Sehari, kali seminggu, kali sebulan, bahkan kali setahun. Itu Bapak dihitung sama yang tidak merokok. Itu Bapak setahun dapat mobil, Pak. Dapat kebeli mobil sudah ratusan juta. Itu kan ngerokok keselnya. Dijawab, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Kok Bapak masih naik bis? Katanya. Kok Bapak masih naik bis sama kayak saya? Kok bisa banyak tanpa ngerokok? Nah inilah, makanya dari situ rokok itu bila hukumannya makruh aja, sama tingkatnya seperti jenggot, petek, bawang, enaknya nabrak.
Nah makanya setelah makan itu, setelah merokok, apalagi sebelum melaksanakan sholat, kita punya wudhu nih, udah merokok tadi, seminimal ketemu dulu, menghilangkan dakiyahnya, gitu ya. Nah inilah. Nah tadi barang yang makruh, ada barang yang mulia. Nah udah matiin dulu. Bahkan ada yang menyebutkan perkara makruh jangan ada di dalam masjid. Nah, di dalam masjid itu jangan merokok Pak sebenarnya. Dalam masjid, gitu ya. Di dalam masjid kan ada makan, ada hal, ada ahwal, gitu ya. Bisa mengakibatkan haram. Hukuman yang makruh itu dalam tiga perkara. Yang pertama makan tadi, tempat masjid. Yang pertama tuh jadi haram. Yang tadinya makruh bisa jadi haram karena tadi kita merokok di dalam masjid. Yang kedua ahwal, tingkah kita merokok, tapi di sekitar kita, kalau enggak di sebelah kita itu ada orang, ibu hamil, kalau enggak anak kecil balita, kita maksudnya ngerokok. Asap kita itu bisa mengakibatkan sakit, bahkan jatuh parah lah orang bumil yang kalau enggak anak kecil itu haram. Yang ketiga tingkah. Nah, lebah apa? Mahalul qiyam, baca simtuduron, baca maulid Nabi itu diharamkan. Ini ngerokok, batur mau ngebuhur, karena mau jus lagi itu haram. Bahkan kan tugasnya para habaib itu ditegasin itu. Matiin dulu itu banyak. Nah inilah akan diharamkan. Ada yang mewenangkan waya juzu, beda halnya dengan kopi. Nah kopi ada nih, waya juzu yashrubu qahwa. Nah bahasa Arabnya kopi itu qahwa, yashrubu qahwa wa dukhon fil masjid. Nah ini mah keterangannya wenang, nggak jadi masalah meminum kopi dan dukhon. Nah dukhon di sini bukan tembakau, bukan rokok Pak, tapi apa? Duhur, sesengitan kan. Nah, itu wenang di dalam masjid itu, menyan nggak jadi masalah. Itu duhur dan kopi nggak jadi masalah. Nah inilah kembali disunnahkan melakukan adzan dan iqamah idza hadaratis sholatu fala yu'adzin lakum ahadukum lidzakari. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Nah laki-laki. Bagaimana perempuan nanti ke depan? Kalau perempuan itu katanya linnasi sarron lam yukrah. Itu kalau perempuan secara sirron, secara samar, gitu ya. Jangan pakai pengeras, jangan sampai kedengaran oleh orang lain. Kalau sampai kedengaran oleh orang lain, yukrah, makruh karena suara perempuan itu sampai aurat. Jangankan lekuk tubuhnya, badannya, suaranya pun itu aurat. Mencelik ngaji Quran dah. Kata sepuluhnya makanya yang undang kori itu yang cewek. Kalau kori cewek khusus untuk jamaah perempuan. Iuman maulid acara laki-laki kabeh nu kori awewe. Adepan pada kesimah kabehnya. Nah, makruh hukumnya gitu ya, adzan perempuan karena suara perempuan itu termasuk aurat. Lirrojuli untuk laki-laki. Bagaimana walau sobian, meskipun sobi, meskipun bocah cilik, yang penting yang akilin, yakni yang sudah berakal, yakni sudah punya arti, sudah punya pendirian, gitu ya, tahu sama kalimah-kalimah ada, gitu ya. Kalau misalkan yang tua, yang gedenya nggak ada, adanya anak kecil. Yang tua udah malu tadi tayanya, hurufna isin mesti kadang ku batu. Ngeceng, ada nggak berarti. Tapi kalau sobiannya yang akil, yang ngerti akan lapat-lapat adzan gitu. Ngarutuh ya Allahu Akbar sebab ada kan. Hayyalus shalah akbar, mesti gitu ya. Saya Allahu Akbar baik dai. Nah, itu namanya yang tidak berakhir. Munfaridan, baik sholat sendiri. Nah, sholat sendiri di sini. Nah, di sini juga menjelaskan tidak hanya ketika berjamaah. Ketika kita sholat sendiri-sendiri pun di rumah atau nanti di mana, itu disunahkan adzan dan qomat. Gitu ya. Jadi lebih utama
fal adanu aula, lebih utama itu adzan daripada qomat. Rata-rata di urang mun salat sorangan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah langsung qomat. Nah, fal adanu aula bih, nu lebih utama mah itu adzan. Adzan penting. Atau temakalakan dari Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Itu bae teh. Lapan adzan komo bari dilagam kumaha jadi masalah. Ieu teh nya fal adzanu aula bih. Wa yusanu adanan lisubhi wahidin qoblal fajri. Disunahkan apa adanan? Adan dua adan. Di mana? Lisubhin wahidin, di dalam sholat subuh. Itu ya, disunahkan 2 kali adzan. Di mana letaknya? Qoblal fajri, sebelum munculnya fajar jam 3. Gitu ya, jam 2:30. Ini misalkan kaopik mau adzan pertama lah, mau dibiasakan adzan jam 1 atau itu jadi masalah. Apalagi adzan, cuma kalau adzan pertama jangan pakai as-sholatu khairun minan naum. Adzan yang pertama, kecuali adzan yang kedua tuh baru as-sholatu khairun minan naum. Gitu ya. Nah, paling nggak lamun adzan jam 1 tadi kudu ronda nyana naon, anu sholat bos. Jam 1 kene geus adzan. Jauh orang adzan pertama ieu mah ini kayak sholat gitu ya. Adzan kedua henteu kaberangan. Gitu. Nah, disubhin wahidin, tidak disunahkan. Makanya di Masjidil Haram itu di Mekah ada adzan pertama gitu ya jam 3 membangunkan orang yang membangunkan orang tidur. Bahkan bukan hanya sekedar orang yang tidur. Di sini dijelaskan membangunkan orang yang sekira-kira suami istri sudah berhubungan badan, kan kudu mandi heula. Udang-udang gitu diurangkan kurangnya. Allahu akbar tidur mandi heula. Kan harus mandi gitu ya. Tiris Pak Ustaz ditaheur atuh teh eta. Ditaheur lama gitu nya. Adzan di subhin wahidin. Nah, tapi subuhnya yang hanya mencakup satu waktu, satu subuh. Mentang-mentang adzan 2 kali atau subuhna ge cenah 2 kali atau teu bisa gitu. Gitu ya. Misal contoh iya subuh iya ya adzanna 2 kali. Adzan pertama jam 3, adzan kedua jam 4. Adzan kedua yang waktu subuh. Jeung geus ngomong teu adzan deui atuh teu cukup. Gitu nya. Jadi satu subuh wahidin qoblal fajri wa akharu ba'dahu fa in iktasara fal aula ba'dahu wa adanil jum'ati ahaduhuma ba'da su'udil khatib. Nah, ada lagi disunahkan adzan 2 yaitu wa adanil jum'ati, adzan Jumat. Gitu ya. Nah, ini ada ajarannya, adzan pertama, adzan kedua. Setelah sholat subuh disunahkan juga yaitu sholat Jumat. Adzan yang pertama menandakan waktunya sholat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatib, setelah yang adzan kedua yaitu setelah duduknya khatib di atas mimbar. Setelah uluk salam duduklah khatib, adzan lagi kuduruhum alaihi setelah duduk. Nah, kalau di kampung itu ada tanbih Pak, ada pengingat-ingat. Sebab apa? Ada kan ya, kalau ketika ada orang yang melaksanakan sholat Jumat, ketika khatib membacakan khutbahnya, ada orang yang ngobrol, ada orang yang tidak mendengarkan khatib, gitu ya, ngobrol. Faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah, tidak termasuk Jumatan, meskipun jasadnya di jero masjid. Gitu si khatib mengkhotib, orang mah ngecoblak teh. Nah, makanya ditanbih gitu ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, idza sa'idal khatibu ala mimbar summa khataba fala yatahaddasanna ahadukum wa may yatahaddas. Wahai ma'asyiral muslimin, ketika si khatib sudah membacakan khotib-khotibnya, idza sa'idal khatibu ala mimbar summa khataba fala yatahaddas, kemudian anjen semua para jamaah semua jangan pada ngomong, fala yatahaddasanna ahadukum, jangan cerita, jangan ngomong apapun.
Wa may yatahaddas faqad lagu. Kalau ada orang yang nakal, tetap hayang ngomong bae, faqad lagu. Tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat Jumat hoki. Gitu ya. Faqad lagu wa matlagu fala jum'atallah. Angsitu, maka disuruhlah dengarkan, diamlah, wasma'u, dengarkanlah khotib sedang membacakan khotib-khotibnya. Gitu ya. Jadi inilah yang kedua, yaitu adzan disunahkan 2 kali adzan itu, yaitu ketika melaksanakan sholat Jumat. Wal akharul ladzi qablahu innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anha lama kasuran nas fastahbabuhu indal hajah. Nah ini apa tukilanya dulu di sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu anha. Ka'an tawaqqafa hudurukum alaihi wa illa lakana al-iktisaru ala tibai afdalu wa sunna ayyu'dhina lil ula faqat min sholawati tawalats kafawaita wa sholata jam'in wa faitatin. Jadi disunahkan lagi ke orang yang adzan. Untuk adzan yang pertama min sholawatin tawalat, saking pirang-pirang sholat kang bolak-balik kafawaita wa sholata jam'in. Jadi yang dimaksud di sini yaitu disunahkan untuk orang yang adzan. Adzan itu disunahkannya yang awal, gitu ya. Misalkan Opek tadi udah adzan di sini nih, misalkan adzan Isya. Kan Aisyah itu waktunya panjang. Nah itu disunahnya di situ. Nah itu kesunahan itu sudah gugur tadi sama Pak Opik. Adzan-adzan yang lain itu mah sudah tidak termasuk, gitu ya. Misalkan ada jamaah sudah beres lah, nanti datang lagi jamaah, adzan lagi dia, gitu ya. Nah ini tidak termasuk sunnah yang tadi fadilah waktu yang pertama, gitu ya. Tapi kalau misalkan mau adzan aja, cuman tidak termasuk tadi, tidak sunnah awal waktu, gitu ya. Makanya saya pernah dengar ada tetangga kampung adzan jam 5 sore. Nanya ini adzan maghrib jam encan, ini adzan asar, innalillahi, adzan asar jam 5. Ya Allah, ya Allah, gitu ya. Nah awal waktunya mungkin sudah tadi. Nah ini tidak disunahkan. Wa sunnah iqamatun li unsa. Nah disunahkan qomat untuk siapa? Liunsa, untuk perempuan. Sunnah di perempuan mah sunnah qomat aja, langsung qomat. Sirron itu juga secara samar, ulah bedas-bedas deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Kadang ikut lain, nah itu makruh. Fa in adanat lin nisa sirron lam yukra au jahron, bahkan kalau banter, kalau keras haruma, maka haram dia adzan untuk perempuan, gitu ya. Nah dengan catatan yang tadi ini, yang aki-aki ini, yang pria ini, gitu ya, yang makruh, derajat makruh, dia mau adzan, udah masuk waktu sholat tapi nggak mau adzan. Ada bininya disuruh, nah coba kan dia, coba di al-husna cara eno adzan gitu, ada nih. Ayo bisa adzan, bisa adzan. Minta pemajikan nyuruh istrinya untuk adzan. Nah itu si istrinya itu disuruh oleh suaminya makruh. Maka sepeker dia misalkan, no adzan awewe, wah Allah, dong mau jalan ada ibainya. Nah haruma wa yunadi li jama'atin masyru'atin fi naflin. Terus diundang untuk berjamaah. Nah sunnah-sunnahnya lagi, disunahkan juga ngundang orang untuk ke tempat berjamaah masyru'atin, yang dilakukan di dalam sholat sunnah. Apa contohnya? Kaidin, seperti sholat id, ma'asirul, apa tuh? Itu ya, yang khotib gitu ya, yang sholat id, sholat idul fitri, idul adha, as-sholatu jami'ah, gitu kan ya. Rahimakumullah, itu asalnya sahabat juga.
as-sholatu jami'ah, kumpul di tempat ini akan melakukan sholat id, gitu ya. Nah itulah adanya disuruh ngundang wa yunadi lil jamaah, disunahkan juga ngundang berjamaah, mengumpulkan orang untuk datang waktu melaksanakan sholat sunnah seperti kaidin, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa tarawihin, dan tarawih gitu ya, kan ada si Bilal itu as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Terus setelah tarawih sholat witir, wa afroda anha bi ramadana kasupupin, tidak hanya di bulan Ramadan, ada juga wa kusufin, sholat samagaha. Sholat samagaha ini gerhana bulan gitu ya. Sholat gerhana bulan, sholat karena kita minta hujan, sholat gerhana matahari, itu disunahkan semua berjamaah. Ada yang bertanya kilah tapi ini ya, bagaimana Ustadz kalau kita sholat sunnah bisa enggak berjamaah, sholat sunnah duha gitu ya. Nah ini sama seperti tahajud, hari indek jamaah mah jamaah baik, cuman tidak ada imam, jadi pelaksanaannya masing-masing. Nah kalau yang ini disebut kaidin, wa tarawihin, wa witrin, wa fi ramadan, wa kusufin, itu mah memang harus berjamaah gitu ya. Seperti sholat awabin gitu ya, sholat bidakil balai sebentar lagi nih penuntung bulan Safar, disunahkan sholat balai, boleh berjamaah, terus sholat nama masing-masing baik gitu ya, jangan ada imam. Nah gitu pun sholat duha lah, aing mencina sorangan memang sanggup ajak jamaah, woi orang sholat duha yuk, kamu sholat gitu, woi kamu sholat KBH. Nah ini sekolah komatul adan, enggak setangis kumpul, ayo sholat gitu ya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita beres, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal bibarakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.